Jadi diperbolehkan juga suluh. Suluh itu berdamai. Misalnya yaudah utang sampean saya anggap lunas deh, misalnya gitu ya. Itu boleh. Atau misalnya yaudah sampean kerja deh sama saya sebulan, misalnya gitu. Nanti kalau udah sebulan sampean gak usah bayar utangnya. Nah, lunas. Nah, itu namanya suluh. Jadi dia tidak membayar hutang yang dia punya dengan uang dan sebagainya. Termasuk di dalamnya kalau ngurangin sebagian gitu. Jadi misalnya punya utang 1 juta, yaudah sampean bayar 500.000 aja deh, tak anggap lunas. Nah, itu boleh. Ya. Tapi walaya juzu, namun tidak boleh taklikuhu, menggantungkannya atau mengaitkannya ala syartin, atas syarat ya. Misal gitu ya, orang tersebut kita batasin, pokoknya sampean kalau bisa bayar dalam bulan ini, nah, maka sampean cukup bayar separohnya aja. Nah, itu baru nggak boleh ya. Kenapa? Karena mensyaratkan. Nah, walaupun sama nominalnya ya, setengah juga, tapi menggantungkan dalam sebulan misalnya gitu. Nah, maka itu nggak boleh. Atau misalnya kalau saya jadi keluar kota, utang sampean lunas misalnya gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Namanya menggantungkan. Lunas ya lunas aja. Ya dibayar sebagian, dibayar sebagian aja. Waya juzu, dan boleh lil insani, bagi manusia, artinya maksudnya kita, ayusri'a, untuk memasang rausyanan akan sisi atap rumah. Rumah itu atapnya begitu Pak ya, menjulur keluar ya. Nah, itu diperbolehkan. Fitorikin, pada jalan yang umum, ya, jalan yang dipakai orang lewat gitu ya. Nafidin, yang tembus, ya maksudnya bukan gang buntu. Dengan catatan bihaisu, yang sekiranya la yatadarraru, tidak menjadi mudarat, tidak membahayakan almaru, orang yang lewat, bihi, di jalan tersebut. Makanya got misalnya gitu ya, ditaruhin pot segala macam, hati-hati ya, jangan sampai pot itu mengganggu orang yang lewat. Berapa banyak orang yang lewat di depan jalan kita, dia terganggu, dosa gitu Pak. Itu dosa atau kezoliman yang sering nggak disadarin orang. Bukan cuma kita doang yang punya hak ya, orang lain juga punya hak. Nah, hak orang lain sebetulnya dalam Islam lebih tinggi daripada hak kita. Bapak seneng karaokean misalnya kan, seneng nyanyi, ya silahkan, gak ada ngelarang. Yang penting jangan sampai ganggu orang lain. Kalau karaokean nyanyi kok digedein volumenya, kanan kiri keganggu, dosa. Kita punya pot, seneng tanaman, silahkan, Islam gak ngelarang ya. Tapi ketika pot itu bergeser ke tempat tetangga kita, atau pohonnya menjulur ke rumah tetangga kita, jadi masalah. Berarti ada hak orang lain yang kita langgar. Masalahnya kan yang sepele-sepele kayak gini orang nggak mau ribut Pak, ya kan, nggak mau ribut, ya udah dalam hati doang aja, dasar tetangga sialan, paling gitu doang, ya kan. Mau ngomong kayak kagak enak, takut jadi berantem. Yaitu memindahkan hutangnya itu kepada orang lain. Nah, ini juga boleh. Misalnya gitu ya, si A punya utang sama si B 1 juta ya. Nah, si A ini nggak punya kemampuan untuk bayar, dia nggak punya duit buat bayar si B. Nah, tapi ada orang lain, katakan si C. Si C ini punya utang sama si A. Terus si A bilang sama si B, ya udah sampean utangnya dibayarin sama si C aja, karena si C punya utang sama saya 1 juta, sampai sekarang belum bayar. Nah, nanti sampean minta aja kepada si C. Nah, itu diperbolehkan. Orang yang dipindahkan hutangnya itu, dia juga harus redo, harus rela. Orang yang tertimpa pemindahan hutang, dia juga harus tahu gitu. Jadi mau tempo kayak mau konten sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih melanjutkan tentang jual beli atau muamalah ya. Faslun, adapun fasal selanjutnya, wa yasihu, dan sah. Apa yang sah? As-sulhu, yaitu perdamaian, ma'al ikrari, dengan pengakuan, fil amwali, pada berbagai harta, wama, dan juga perkara atau sesuatu, afdha, yang bisa mendatangkan ilaiha, kepadanya, maksudnya kepada harta tersebut. Jadi diperbolehkan juga suluh. Suluh itu berdamai atau rekonsiliasi ya. Misalnya ya udah, utang sampean saya anggap lunas deh, misalnya gitu ya, itu boleh. Atau misalnya ya udah, sampean kerja deh sama saya sebulan, misalnya gitu. Nanti kalau udah sebulan sampean gak usah bayar utangnya, nah lunas. Nah itu namanya suluh. Jadi dia tidak membayar hutang yang dia punya dengan uang dan sebagainya. Wahwa, adapun suluh ini itu nau'ani, ada dua macam, yakni yang pertama ibro'un, suluh ibro ya, jadi pembebasan secara mutlak. Wa mu'awadatun, dan kemudian yang kedua suluh mu'awadoh ya, artinya penggantian. Fal ibro'u, maka adapun suluh ibro, pembebasan, itu iqtisaruhu, menguranginya, min haqihi, dari hak pemiliknya, ala ba'dihi, atas sebagiannya. Nah, suluh ibro juga termasuk di dalamnya kalau ngurangin sebagian gitu. Jadi misalnya punya utang 1 juta, yaudah sampean bayar 500.000 aja deh, tak anggap lunas. Nah itu boleh ya. Ini kan dalam rangka kehati-hatian ya Pak. Kemarin kan kita bicara masalah riba misalnya gitu ya. Nah takutnya orang belajar fikih, saking belajar syariat ya, dia takut ya, orang itu mau saya bebasin termasuk riba apa enggak nih dibagi dia gitu kan. Kan kita kasihan juga. Nah dalam hal ini boleh ya. Tapi wala yajuzu, namun tidak boleh, taklikuhu, menggantungkannya atau mengaitkannya, ala syartin, atas syarat ya. Jadi nggak boleh dikaitin atau digantungin dengan syaratnya. Misal gitu ya, orang tersebut kita batasin, pokoknya sampean kalau bisa bayar dalam bulan ini, nah maka sampean cukup bayar separohnya aja. Nah itu baru nggak boleh ya. Kenapa? Karena mensyaratkan, pokoknya dalam bulan ini. Nah itu kan menggantungkan, berarti dalam bulan ini sampean bayar 500.000 aja deh, tanggap lunas. Nah walaupun sama nominalnya ya, setengah juga, tapi menggantungkan dalam sebulan misalnya gitu. Nah maka itu nggak boleh. Atau misalnya nanti kalau saya keluar kota ya, kalau saya jadi keluar kota utang sampean lunas misalnya gitu. Nah itu juga nggak boleh, namanya menggantungkan. Lunas ya lunas aja ya, dibayar sebagian aja gitu. Nah ini sama nih sebetulnya, termasuk masalah ikhlas lewat omongan kita, lewat ucapan kita atas utang orang yang nggak dibayar-bayar. Masih ingat nggak tuh kemarin? Ada orang punya utang sama kita, ya nggak bayar-bayar, nggak gede, cuma 500.000 misalnya gitu, atau 1 juta gitu ya. Ditagih kok nggak bayar-bayar, ngeles mulu. Akhirnya kita jatuh omongan, ya udah saya ikhlasin aja. Nah berarti kan ini suluh sebetulnya, suluh gitu Pak. Jadi kita ikhlasnya itu ikhlas ya, terpaksa, daripada kagak dibayar kan, rugi badan, rugi capek pikiran. Udah gue ikhlasin aja. Iya. Dalam hati tetap ngarep, cuman lisan ini udah terucap ikhlas. Ya, dalam syariat itu yang terhukum itu ya lisan, bukan kolbu. Karena kolbu itu nggak bisa diukur Pak. Itu yang diukur adalah lisan kita, ucapan kita. Kolbu mah nggak bisa dihukumin.
Saya benci misalnya Mas Gianto, bisa nggak bapak-bapak ngukumin saya? Nggak bisa kan, tidak tahu. Tapi ketika mulut ngucap, ah dasar Mas Gianto begini begitu, nah baru saya terkena hukum karena ngejelekin dia, kan begitu. Makanya seandainya dia ngebalikin tuh duit ini harus disalurin, entah itu dikembalikan kepada dia, ya, atau kita kasih anak yatim, atau kita kasih musola, nah silahkan. Tapi kalau kita makan juga ya nggak boleh, sebab kita udah jatuh suluh tadi. Omongan untuk mengikhlaskan, gitu ya. Nah, jadi kalau suluhnya menggantungkan dengan sesuatu, maka hukumnya nggak boleh. Wal muawadatu, sedangkan adapun suluh muawadoh, penggantian, itu uduluhu, memindahkannya an hakihi, dari haknya dia, ila ghairihi, kepada hak orang lain. Nah, kalau untuk yang kedua, yang muawadoh, yaitu memindahkan hutangnya itu kepada orang lain. Nah, ini juga boleh, ya. Wa yajri, dan berlaku alaihi, padanya, yang berlaku otomatis hukmul bai'i, yaitu hukum jual beli. Ketika utangnya kok dipindahin, maka berlakulah hukum jual beli. Nanti di bawah ada ya syaratnya memindahkan utang. Gampangnya gini, misalnya gitu ya, si A punya utang sama si B 1 juta, ya. Nah, si A ini nggak punya kemampuan untuk bayar, dia nggak punya duit buat bayar si B. Nah, tapi ada orang lain, katakan si C. Si C ini punya utang sama si A. Terus si A bilang sama si B, ya udah sampean utangnya dibayarin sama si C aja, karena si C punya utang sama saya 1 juta, sampai sekarang belum bayar. Nah, nanti sampean minta aja kepada si C, tapi nanti ada syaratnya ya setelah bab ini. Nah, itu diperbolehkan. Nah, ini juga termasuk suluh, ya, damai, rekonsiliasi. Jadi dibayar utangnya itu bukan dari duit dia sendiri, tapi dari duit orang lain yang berhutang kepada dia. Ya sama aja, maaf, misalnya kayak pedagang lah, yang sistemnya setoran ya. Nah, bukan pedagang yang sendiri. Ya, kalau yang sendiri dia bikin sendiri, modal sendiri, ya itu otomatis dari dia sendiri. Tapi kalau pedagang yang sistemnya setoran, ayam misalnya gitu, saya mau nyebutin nggak enak. Nah, itu kan secara nggak langsung sebetulnya bukan duitnya dia, ya kan? Ya, misalnya Mas Gianto lah dagang ayam, ngambil dari bos, gitu kan, dari kandang, dijual ke konsumen. Nah, itu kan pemindahan utang sebetulnya. Ya, konsumen beli, bayar ke Mas Gianto bayarnya ke kandang setor, kan gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, itu juga sama tuh, itu akad suluh, ya. Jadi akadnya muawadhah namanya, akad pemindahan utang. Nah, yang kayak gitu maka berlaku hukum jual beli. Nanti di bawah ada persyaratannya. Saya tulisin dulu. Wa yajuzu, dan boleh, lil insani, bagi manusia, artinya maksudnya kita, ayyusri'a, untuk memasang rausyanan, akan sisi atap rumah. Rumah itu atapnya begitu Pak ya, menjulur keluar ya. Nah, itu diperbolehkan. Fitorikin, pada jalan yang umum, ya, jalan yang dipakai orang lewat gitu ya, bukan jalan mati, bukan jalan umum. Nafidin, yang tembus, ya, maksudnya bukan gang buntu. Dengan catatan bihaisu, yang sekiranya la yatadarraru, tidak menjadi mudarat, tidak membahayakan almaru, orang yang lewat, bihi, di jalan tersebut. Karena zaman dulu, ya Bapak perlu tahu juga nih, zaman dulu ya, itu rumah itu nggak seperti sekarang Pak. Rumah itu bentuknya kotak zaman dulu. Iya, kotak bentuknya, jadi nggak ada atapnya kayak kita kayak gini nih. Nah, ini kan ada atapnya ya, nggak ada zaman dulu. Nggak usah di Arab, di Indonesia deh, lihat aja rumah-rumah suku pedalaman zaman dulu, ya bulat aja begitu. Makanya Indonesia misalnya punya candi ya, bentuknya bulat, artinya nggak ada atap yang melewati dari bangunan. Bisa dipahamin ya? Ya sama di Arab pun begitu, rumah zaman dulu tuh kotak-kotak Pak. Ya kayak Ka'bah tuh, Ka'bah kan kotak. Ya, bangunan zaman dulu tuh begitu, nggak ada atap samping kanan kiri gitu, atap yang menjulur sampai ke jalanan. Jadi jangan dikira itu juga lepas dari hukum Islam ya. Nah, itu diperhatikan dalam hukum Islam. Nah, diperbolehkan orang melebihi itu atapnya itu.
Atau kalau misalnya bapak punya rumah bikin talang cor, ya, di samping kanan kirinya buat jalan air. Nah itu diperbolehkan selama tidak mengganggu jalan orang yang lewat, tidak mengganggu orang yang lewat pada jalan tersebut, karena jalannya jalan umum. Beda lagi kalau itu emang jalan dia sendiri, ya. Nah Said Abbas, ya, Said Abbas ini salah satu paman Nabi yang masuk Islam juga, ya, sama seperti Said Hamzah. Pamannya Nabi ini punya rumah pas banget depan Masjid Nabawi dulu, zaman dulu. Nah sekarang udah jadi pekarangan di samping makam Baki kalau sekarang, ya. Nah itu rumahnya Sayyidina Abbas itu gede, Pak, sampai kemudian talangnya itu, ya, atapnya itu menjulur, ya, berada di atas jalan orang yang menuju Masjid Nabawi. Nah makanya itu dilaporkan sama sahabat, ini boleh ya Rasul kayak begini gitu. Makanya kata Nabi boleh selama tidak mengganggu. Nah suatu ketika ada orang lewat situ pakai kuda, pakai onta. Namanya pakai kuda pakai onta lebih tinggi, Bang, ya kan? Nah maka kemudian Sayyidina Abbas meninggikan lagi atapnya, ya, supaya orang yang naik kuda, supaya orang yang naik onta itu nggak kepentok, ibaratnya gitu, nggak kejedot. Nah dari gambaran kisah ini, maka disinilah fikih kemudian membuat hukum. Ingat, fikih itu produk hukum, ya, tetap sumbernya mah Quran dan hadis. Nah dari situlah kemudian terjadilah hukum di mana buat orang yang punya atap rumah, ya, melebihi jalan, ya, apabila menjadi mudarat bagi orang yang jalan di jalan tersebut, maka hukumnya dosa. Makanya ketika kita belajar tafsir Yasin misalnya, saya bolak-balik ngomong kan, got misalnya gitu, ya, ditaruhin pot segala macam, hati-hati, ya, jangan sampai pot itu mengganggu orang yang lewat. Berapa banyak orang yang lewat di depan jalan kita dia terganggu, dosa gitu, Pak. Itu dosa atau kezoliman yang sering nggak disadarin orang. Apalagi kalau jalan-jalan depan, saya ngeri, Pak, kalau ngeliat jalan-jalan depan tuh orang tuh. Khususnya rumahnya depan-depan jalan, saya nggak bisa bayangin ntar di akhiratnya gimana tuh. Iya, karena mereka mengklaim, apalagi yang pas belokan bawah tuh, ya. Untungnya bukan orang kita kayaknya, beda mazhab kayaknya. Nah, ya. Yang belokan bawah, Pak, yang kalau mau ke Jangkrik tuh, ya kan pada dibetulin tuh jalanan tuh, dikasih pis kan comberannya, ya, gotnya biar gede. Nah kan otomatis kebongkar tuh depan rumah dia, emang rumah baru juga sih. Itu langsung dibikin tanggul, Pak, ke atas. Wah itu ngeri loh. Ini kan tanggul begini, ya, tanggul begini nih. Masanya ngelewatin trotoar itu, got itu. Ya, misalnya gotnya di sini, ya, ini gotnya di sini. Dia bikinnya begini tuh. Ini rumah dia pas banget di sini. Ya, rumahnya pas di sini, ya. Tuh trotoarnya tuh ditutup tuh. Ya, jembatan tadi ditutup pakai tanjakan karena dia mungkin punya mobil. Jadi buat masuk ke rumahnya ditanggain. Lah yang jadi masalah kan ini gundukan tadi, ya, yang buat nanjak itu kan pas banget sama jalan raya, sama jalan aspal. Namanya orang kan kadang suka minggir kalau ada papasan, ya. Nah, kalau orang dari sana nggak ngelihat itu ada gundukan, otomatis begini nih tuh, nabrak begini. Wah itu ngeri banget itu. Saya sampai penasaran, saya tungguin siapa sih yang punya. Oh ternyata beda mazhab. Ntar Bapak lihat aja tuh. Itu contoh aja, ya, hati-hati, bahaya kayak gitu. Nah, emang sih belum sampai ini menjadi mudarat, belum sampai. Dan cuman kan namanya sedia payung lebih baik sebelum hujan kan begitu. Masa nungguin orang kecelakaan dulu? Apalagi samping kanan kiri jalan. Umumnya orang misalnya mobil papasan, motor papasan, kan dia pasti salah satu minggir, Pak. Berhubung rumahnya ditinggiin begitu, lah orang kan nggak bisa naik mobilnya atau naik motor, ya, nggak bisa naik. Orang putus di situ. Ya. Nah ini bahaya tuh kayak gitu. Ini mohon maaf nih, Bapak punya atap rumah, ya, terus pakai talang air maksudnya, ya. Talangnya usahain jangan sampai rusak, ya. Sengaja keluar pas hujan mungkin kita jarang, ngapain hujan-hujan keluar, ya kan. Tapi kalau yang mungkin habis dari musola tiba-tiba hujan, atau pulang kerja pulang dagang tiba-tiba hujan, sementara depan rumah kita ngalangin misalnya gitu, atau talangnya jebol rusak, air yang grocok, air curug, ya kan, air terjun, kan ngalangin dia juga untuk lewat, ya kan. Nah itu makanya harus hati-hati. Ya Islam itu mikirin sampai segitunya, Pak. Haknya orang juga harus diingat, maksudnya gitu. Bukan cuma kita doang yang punya hak, ya, orang lain juga punya hak. Nah hak orang lain sebetulnya dalam Islam
lebih tinggi daripada hak kita. Ya, mereka kan punya hak nih, kita juga punya hak. Ya, memenuhi hak mereka berarti itu menjadi kewajiban dong. Orang nggak boleh ganggu orang lain, maksudnya begitu. Walaupun kita mungkin punya privasi sendiri. Bapak senang karaokean misalnya kan, senang nyanyi, ya silahkan, nggak ada ngelarang. Yang penting jangan sampai ganggu orang lain. Kalau karaokean nyanyi kok digedein volumenya, kanan kiri keganggu, dosa. Bukan nyanyinya yang dilarang, nyanyi mah kagak masalah. Silahkan, tapi ingat ada hak orang lain juga maksudnya. Gitu. Kita punya pot, senang tanaman, silahkan, Islam nggak ngelarang. Ya. Tapi ketika pot itu bergeser ke tempat tetangga kita atau pohonnya menjulur ke rumah tetangga kita, jadi masalah. Berarti ada hak orang lain yang kita langgar. Masalahnya kan yang sepele-sepele kayak gini orang nggak mau ribut, Pak. Ya kan, nggak mau ribut, ya udah dalam hati doang aja, dasar tetangga sialan, paling gitu doang. Ya kan, mau ngomong kayak kagak enak, takut jadi berantem. Ya orang saya yang ustadz aja nggak enak, apalagi orang biasa kan, maksudnya begitu. Kalau mau saya pakai power kan bisa aja, Mas Atang pindahin motornya, enak ya itu misalnya. Ya Allah, saya aja yang ustadz aja nggak enak, daripada berantem kan. Yaudah deh kita tunggu dulu, kadang minggir-minggir. Ya gang tempat saya kan tahu sendiri lebih sempit dari tempat Mas Gianto. Buat belok kayak susah ibaratnya gitu. Gimana coba? Ya, mau kita omongin, ya takut dia tersinggung kan gitu. Nggak diomongin kok ya tiap hari, lah serba salah jadi. Digeser, korek ayam doang. Iya, tahu aja gitu ya. Walaya juzu, dan juga tidak boleh ya fidarbi pada gang ya al mustaroki yang dimiliki bersama ila biidni syurakai, kecuali dengan izin ya teman-teman mereka atau tetangga-tetangga mereka. Nah, nggak boleh juga bikin atap kayak tadi itu ya, yang melebihi sampai ke jalan umum kalau jalannya tersebut jalan bersama. Nah, ini yang mayoritas kita punya ya, rata-rata jalan depan rumah kita itu mayoritas jalan bersama. Nah, kalau atapnya sampai menjulur ke depan, itu harus juga disepakati bersama. Jangan sampai atap rumah kita menjorok sampai ke depan, padahal itu jalan milik bersama gitu. Wa yajuzu, namun boleh taqdimul babi, memajukan pintu rumah fid darbi, di dalam gang al mustaroki yang dimiliki bersama. Tapi kalau memajukan pintu itu boleh. Wala yajuzu, dan tapi tidak boleh takhiruhu, menutupi jalan illa kecuali biidni syurakai, dengan izin para tetangganya atau para teman-temannya di gang tersebut. Maksudnya gini, ini pintu lah gampangnya gitu Pak ya. Ini gang nih ya, ini gang nih, ini rumah, ini samping rumahnya gang, ini pintu dia. Ini pintu kan kalau dibuka otomatis, nah nutupin gang. Kalau pintunya ke depan ya, kalau pintunya ke dalam sih nggak masalah. Kalau pintunya ke depan, mau pintu apapun, mau pintu depan kek, ya, mau pintu samping kek, jangan sampai ini pintu nutupin gang, nggak boleh, kecuali atas izin orang-orang yang berada di gang tersebut, atas izin orang-orang yang bertempat di gang tersebut. Cuman kan lagi-lagi di gang kayak gini kan biasanya nggak dikompromiin. Kita bikin rumah bikin aja udah, nggak peduli orang lewat keganggu apa kagak. Nah itu haram hukumnya Pak. Jadi kalau kita bikin pintu jangan sampai ini ya pintunya itu nutupin gangnya orang. Mau bentuknya dimanapun ya, apalagi kalau gang sempit. Ya nggak ada space lah, nggak ada jarak untuk orang lewat. Hukumnya nggak boleh, haram. Titik. Ya. Faslun, pasal selanjutnya. Nah ini baru sambungan yang tadi tentang pemindahan hutang ya. Wa syara'itul hawalati, adapun syarat-syaratnya hawalah ya, syaratnya memindahkan hutang namanya hawalah. Itu arba'atu asya'a, ada 4 macam, ada 4 perkara. Yang pertama ridhol muhili, yaitu redonya muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutang ya, orang yang diutangin terus mau dia pindahin, itu namanya muhil ya. Ridhonya atau kerelaannya orang yang memindahkan hutang. Terus yang kedua wa qabulul muhtali, dan qabulnya atau menerimanya ya, orang yang menerima pemindahan hutang tadi.
Jadi yang ngutangin itu ada, yang menerima pemindahan hutang juga nerima gitu ya. Jadi bukan karena keterpaksaan. Nggak boleh jadi kalau kita mindahin utang sementara orang yang kita pindahin itu nggak tahu. Ya, misalnya tadi ya, si A punya utang sama si B 1 juta, nggak bisa bayar. Akhirnya si A ngomong sama si B, itu si C punya utang masih 1 juta, udah minta aja sama dia. Lah ujuk-ujuk si B bakal nagih, utangnya bayar sini. Ya, katanya kamu punya utang sama si A. Ya si C bingung ya kan, lah emang kamu disuruh. Nah ini jadi chaos nantinya. Ya urusannya apa? Nah makanya syarat kedua dari pemindahan hutang adalah orang yang dipindahkan hutangnya itu dia juga harus redo, harus rela. Orang yang tertimpa pemindahan hutang dia juga harus tahu. Gitu. Wa qaulul haqqi, dan yang ketiga adanya hak mustaqiran yang tetap fiddimati dalam tanggungan. Ya, jadi haknya tersebut tetap, maksudnya jumlahnya ya sesuai dengan hutang yang dibayarkan. Lalu yang keempat wattifaquma, dan samanya perkara, maksudnya hutang fiddimatil muhili dalam tanggungannya orang yang memindahkan hutang. Ya, wal muhali alaihi, dan juga orang yang hutangnya dialihkan padanya fil jinsi dalam suatu jenis, wan nau'i, dan juga macamnya, wal hululi, dan juga secara kontannya, wa ta'jili, dan juga secara temponya. Maksudnya baik secara kontan maupun secara tempo itu bayar utangnya harus sama dengan hutang sebelumnya. Wa tabra'u, dan terbebas biha dengannya zimmatul muhili, beban dari orang yang mengalihkan hutang tersebut. Nah ketika perpindahan hutang itu sudah terjadi, maka dengan demikian utangnya orang tersebut ya lunas gitu ya. Tapi syaratnya tadi orangnya itu harus tahu. Nah ini penting nih, kadang-kadang kan kita suka ngeremehin ya masalah utang. Bahkan seringkali terjadi di masyarakat, orang mau minjem duit aja itu pakai ngiming-ngiming mbak. Iming-iming begini misalnya kita mau minjem duit gitu ya. Nah kebetulan ada orang punya utang sama kita yang sesuai jumlah. Ya, ada orang punya utang sama kita 5 juta. Bisa gitu. Nah, sebelum kita dikasih informasi dari dia kapan dia bayar, kemampuan dia bayarnya berapa, kadang-kadang kita udah ngomong duluan nih sama orang lain yang kita targetin buat kita pinjam. Iya, biar dapat maksudnya. Mas Gianto, pinjam duit dong 5 juta. Itu si Fulan punya utang sama saya, ntar saya bayar kalau dia bayar. Nah, ini nggak boleh. Itu juga sama tuh, itu namanya mengkaitkan hutang. Emang udah pasti dia bayar? Ya belum tentu. Emang mampu dia bayar? Nah itu jadi masalah lagi. Kalau kebetulan dia lagi bangkrut, gitu. Jadi kalau ngutang, ya ngutang aja udah. Nggak usah pakai iming-iming nanti dibayar si Fulan. Ya karena nanti akan ada akad baru. Makanya di sini disebutin ya, ketika ada orang melakukan pemindahan hutang, maka berlakulah akad jual beli. Nah kalau berlaku akad jual beli berarti harus sama-sama redo, harus sama-sama bisa nerima. Salah satu saja tidak bisa nerima maka otomatis tidak sah. Ya. Bukan cuma sampai di situ, tadi disebutkan syaratnya pun barangnya, secara temponya, harga yang dikeluarkan, duit yang dikeluarkan itu sama. Jadi jangan sampai ya seperti pembahasan kita kemarin, antara tempo, antara kredit ya dengan yang cash berbeda. Itu juga nggak boleh. Udah dipindahin nih hutangnya kan, ya udah deh saya terima, tapi ente telepon dulu ya, misalnya gitu si A tadi ya, telepon dulu si C, nanti saya mau ke rumah dia mau nagih utang ya. Akhirnya si A telepon nih, C, saya kan punya utang sama si B nih, ini si B lagi di rumah saya nih, dia lagi butuh duit ya, saya lagi nggak punya. Lah sampean kan punya utang sama saya, udah bayarin ya ke si B ya, nanti ini si B ini mau datang ke rumah sampean, misalnya gitu ya. Akhirnya berangkatlah si B ini ke rumah si C ya. Nah kalau secara normal dibayar langsung ya sah gitu. Tapi kalau ada kata ada ya tadi nih, ada keterkaitan, ada hubungan lain misalnya gitu ya, B nya ini ngomong kalau sampean bayar sekarang udah bayarnya separuh aja, tapi kalau sampean bayarnya besok bayarnya penuh. Nah ini juga nggak boleh ya. Jadi mau tempo kayak mau konten sama misalnya gitu ya. Ini orang datang nih ke dia nih, set gitu,
Oh sampean yang mau nagih utang, iya. Katanya sampean punya utang sama si A. Iya, saya punya utang sama si A belum bayar. Berapa? 1 juta. Kebetulan misalnya ya, misalnya si orang ini nggak punya. Dia punyanya cuma 500.000. Dan kebetulan orang ini keperluannya pun 500.000. Dia datang itu emang pengen nagihnya 1 juta. Ya, tapi yang dibutuhkan cuma 500. Akhirnya si orang ini ngomong, ya kalau 1 juta saya nggak punya. Saya punya 500. Akhirnya nih orang ngomong, ya udah deh 500-nya saya ambil, saya anggap lunas. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena utangnya 1 juta. Ini bukan suluk. Ini masalahnya hiwalah, pemindahan hutang, bukan pembebasan hutang seperti tadi suluk. Kalau suluk nggak apa-apa. Berarti kalau suluk itu akadnya harus ada di A. Ya misalnya gitu ya, si A punya utang tadi itu sama si B, ya gampang aja. Si A punya utang sama si B nagih. Wah saya lagi gak punya duit nih. Nah terus si B ngomong, udah gope aja deh, gope, nggak usah 1 juta deh. Nah akhirnya si A diingat bahwa si C punya utang sama dia. Jadi dia ente pita dia sama si C. Nah berarti akad suluh ini udah terjadi dari si A sama si B ya. Nah ini diperbolehkan. Jadi sampean punya 500 nggak? Saya anggap lunas walaupun cuma bayar 500.000. Antara si A sama si B udah terjadi itu suluh. Nah itu boleh. Maka kemudian si B berangkat ke si C, si A nelpon, udah kasihnya gope aja, dikasih gope. Itu boleh. Kenapa? Karena akadnya sudah terjadi antara si A sama si B, orang pertama yang bertransaksi. Tapi ketika si A ini transaksinya dengan si C, ya, si C ini yang punya utang sama si A, kok diubah transaksinya yang sama si B yang tadinya utang 1 juta dikorting jadi 500.000, maka hiwalahnya, pemindahan utangnya tidak sah. Terus cara sahnya gimana? Ya mau nggak mau si C harus ngomong si A lagi, telepon si A, harusnya gitu dalam kasus ini ya. A, iya kan utang aneh kan 1 juta nih, iya. Nah si orang ini butuhnya cuma 500, kebetulan aneh juga gak punya duit sampai 1 juta, adanya cuma 500. Nah si B ini juga kebetulan butuhnya cuma emang 500. Nah dia mau ngebebasin utangnya ya, kalau seandainya saya bayar 500 gimana, boleh nggak? Jadi si C ini harus pakai persetujuan si A. Iya konfirmasi. Kalau emang boleh-boleh, kalau enggak ya enggak. Sebab tadi jadi chaos juga pak. Seandainya nggak ada konfirmasi antara si C dengan si A ya, dibayarlah misalnya 500.000, dianggaplah lunas oleh si B, ya udah nggak punya utang lagi. Tiba-tiba suatu ketika si A sama si B ngomong cerita, itu udah tagih tuh utang. Iya udah tagih sama si C berapa? 500. Lah kan dia utangnya sama saya 1 juta, ya kan? Berarti menurut si A, oh berarti dia masih punya utang sama saya 500 lagi, karena dianggapnya lunas sama si B. Nah ini jadi masalah tar, paham ya? Jadi Islam tuh mikirin sampai segitu pak. Ya, jadi akad jual beli itu kalau kita pikir secara teliti, itu sebetulnya menjauhkan diri kita dari permasalahan, dari problema-problema hidup, khususnya masalah utang piutang, masalah duit. Karena kalau duit itu kan sensitif. Makanya jelas kok di Quran, utang berapapun faktubu kata Allah, tulis, catat. Cuman kita itu lagi-lagi, apalagi orang Indonesia, PKU-nya tinggi, rasa kagak enaknya tuh tinggi. Jadi simpel deh. Misalnya gitu ya, ada orang minjem duit sama kita pak, 100.000, dicatat nggak kira-kira? Ada. 200.000, 1 juta? Enggak. Ya dasarnya saling percaya aja kan. Padahal itu bahaya loh. Seandainya ini orang nggak panjang umur, dia meninggal, berarti dia punya utang 1 juta sama kita belum bayar. Lah terus kita datang ke rumahnya, Bu, suami ibu punya utang berapa pak? 1 juta. Saksinya mana pak? Nggak ada. Nggak ada saksinya. Tulisannya mana pak? Kwitansinya mana pak? Ibaratnya gitu. Nggak ada. Itu secara hukum kalau di pengadilan kalah kita pak. Kalau pakai hukum pengadilan ya, hukum pengadilan agama kayak pengadilan Islam maupun pengadilan perdata, pengadilan umum, kita gugat bahwa ini orang punya utang sama saya 1 juta, kalah. Oh gak ada buktinya. Ya kan? Makanya Quran aja sampai nyuruh kita faktubu, tulis. Walaupun kecil, walaupun cuma 100.000, 200.000. Dan lebih ngeri lagi, ya. Ini yang saya pikir secara jangka panjang ya. Seandainya keluarganya nggak tahu menahu masalah utang dan nggak mau membayarkan utangnya,
otomatis ini jadi sangkutan nanti si fulan ya yang meninggal ini di akhirat tuh. Kan masyhur kisah Nabi datang jenazah yang ditanya dulu sama Kanjeng Nabi masalah utang. Si fulan ini punya utang nggak? Nggak punya ya Rasul. Punya warisan nggak? Nggak punya ya Rasul. Disolatin sama Nabi. Lalu kemudian datang lagi jenazah kedua. Orang ini punya utang nggak? Punya ya Rasul. Berapa? 10 dirham. Punya warisan nggak? Punya ya Rasul. Berapa? Sama 10 dirham. Bayarin dulu utangnya. Bayarin sama keluarganya terus. Utangnya tadi dengan warisan 10 dirham. Baru Rasul nyolatin. Allah. Datang jenazah ketiga, orang ini punya utang nggak? Punya ya Rasul. Berapa? 10 dirham. Punya warisan nggak? Nggak punya ya Rasul. Apa kata Nabi? Sallu ma'a sahibikum. Sholatin nih sahabat kalian. Nabi dengan keloyor aja pengen keluar Pak. Nggak mau nyolatin jenazah yang punya utang. Akhirnya ada Imam Abu Qatadah angkat tangan, ya Rasul, tolong sholatin jenazahnya. Saya yang tanggung hutangnya. Nah ini hiwalah yang kita pelajarin. Diperbolehkannya hiwala gara-gara kasus tadi. Benar kamu mau nanggung hutang dia? Ya ya Rasul. Maka Rasul kemudian menyolati jenazah tersebut. Jadi boleh ya memindahkan hutang tadi. Nah dalam hal ini karena orangnya udah meninggal gak mungkin kita nanya sampean ikhlas gak? Sampean redo gak? Hutangnya saya bayarin? Gak mungkin ya. Dan dia pasti ikhlas orang dibayarin ya kan. Nah kecuali dipindahin gak boleh. Tapi kan dalam hal ini Abu Qatadah gak punya masalah ya. Nah jadi ketika ada orang punya utang, makanya catat kalau emang malu nggak pakai kwitansi, setidaknya kita sendiri Bapak tulis tuh pakai surat sendiri ya, tulis aja sendiri, oret-oretan surat wasiat ya. Ini khususnya buat kita sendiri ya, mudah-mudahan kita sih nggak punya utang ya. Kalau kita punya utang tulis, saya hutang sama Mas Gianto misalnya gitu kan 500.000, saya hutang sama Pak Haji Dadi misalnya 1 juta, saya hutang sama Pak Haji Larno 200.000, saya hutang sama Mas Tatang. Tulis, taruh di mana kek, di selipan lemari kek. Suatu ketika nauzubillah misalnya kita meninggal mendadak ya, tuh tiba-tiba istri kita ngelihat kan, otomatis diperiksain kan, wah utangnya laki banyak juga. Enggak ninggalin warisan. Bukan ninggalin warisan malah ninggalin utang ya, warisan juga itu utang ya. Otomatis kan ketika bini kita ngelihat, wah berarti suami saya punya utang, pasti dibayarin Pak. Makanya pintarnya Ustadz Indonesia tuh begitu ya. Saya kan juga tukang nyolatin orang ya. Kalau kita ngikutin Nabi loh Pak, saya ngikutin Nabi nih misalnya gitu ya. Wah harus saya tanya dulu, Mas Gianto nih jenazah ini punya utang nggak nih ya kan? Mas Tatang nih jenazah ini punya utang nggak? Punya Pak Ustadz. Berapa? 5 juta di kandang belum bayar. Enggak saya sholatin, pulang aja saya. Karena hukumnya begitu. Orang Nabi aja dengan keloyor, Nabi dengan luyur aja tuh pengen pulang. Nyampe pintu, sahabat Abu Qatadah bilang, ya Rasul, itu jenazah saya yang tanggung utangnya. Tuh, baru Nabi balik lagi. Nabi loh, segitunya nggak mau nyolatin orang yang punya utang, padahal dia muslim, padahal dia sholat. Apalagi yang punya utang kagak sholat kagak ngaji, kan tambah gedeg aja. Ya, kagak sholat kagak ngaji, punya utang banyak kali. Lah untungnya ya kita nih ya diajarin juga sama guru saya. Nanti kalau kalian nyolatin jenazah, langsung aja mukodimah sambutannya gitu ya. Bagi para jamaah bapak ibu yang punya sangkutan hutang piutang kepada jenazah, silakan mau hubungi ahli waris. Itu sebetulnya akal-akalannya Ustadz sebetulnya. Iya formalitas doang. Hukum aslinya nggak harus ditanya ini jenazah punya utang nggak. Cuma kan nggak enak, nggak etis ya, depan orang lagi. Nah makanya dikasih umpama seperti itu. Bagi bapak ibu ya, bagi masyarakat, tetangga, temannya yang punya kaitan hutang piutang dengan jenazah, silakan menghubungi keluarga almarhum, keluarga ahli waris. Nah, iya itu sopan santunnya begitu. Ditambah lagi setelah mau diberangkatin kan langsung disaksikan ya kan. Wahai para hadirin, ayuhal hadirun, ishadu ada min ahli khair. Khair, berarti kan udah yakin tuh. Ya tinggal kan yang punya utang ngerutu. Wah, utang gue belum dibayar. Khair apaan gitu. Jadi masalah. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.